Air laut pun mulai bergejolak. Tak berselang lama monster laut itu terlihat mati secara misterius. Lagi-lagi para anggota bajak laut terkejut dengan kemunculan seorang kakek tua di hadapan mereka. Ternyata kakek tua itu adalah Mayor Rayleigh atau sering disebut sebagai Raja Kegelapan. Rayleigh pun menyapa Jinbei dan Luffy. Ia pun langsung dikagetkan dengan kemunculannya. Topi jerami milik Luffy langsung diberikan lagi. Rayleigh pun memberi tahu tujuannya datang kemari. Ekspresi Luffy langsung berubah. Satu persatu temannya dibuat menghilang oleh si Chibukai Kuma. Luffy semakin ketakutan mengingatkan kejadian itu. Rayleigh bertanya apakah ia bisa menghadapi mereka kalau kejadian itu terulang kembali. Rayleigh pun memberikan saran. Namun itu semua terserah kepada Luffy untuk setuju atau tidak. Adegan berpindah ke Pulau Boin yang mirip. Selamat datang di channel yang akan membuat ringkasan tentang episode anime. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai videonya. Di episode sebelumnya Luffy telah dibawa ke Pulau Kuja oleh Trafalgar Law. Namun ia masih saja menangis karena teringat oleh mendiang kakaknya. Tetapi Jinbei masih saja memberikan semangat untuk tetap bertahan hidup. Kemudian Luffy teringat dengan teman-temannya yang masih terpisah akibat ulah Kuma. Terlihat kru Law sedang memancing sembari menunggu Luffy sedikit tenang. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kemunculan monster laut yang cukup besar. Air laut pun mulai bergejolak. Tak berselang lama monster laut itu terlihat mati secara misterius. Lagi-lagi para anggota bajak laut terkejut dengan kemunculan seorang kakek tua di hadapan mereka. Ternyata kakek tua itu adalah Mayor Rayleigh atau sering disebut sebagai Raja Kegelapan. Rayleigh berkata kalau sebelumnya pernah bertemu di acara lelang Sabaondi. Ia memberitahu kalau kapalnya rusak terkena badai. Jadi pilihannya adalah berenang untuk sampai ke daratan lagi. Rayleigh juga berkata kalau Luffy pasti datang ke pulau ini. Law hanya bisa memegangi topi jerami miliknya. Adegan berpindah ke Boa Hancock yang sedang membawa makanan. Sekarang Luffy sudah merasa tenang dan digendong oleh Jinbei. Mereka berdua ingin menyusul Law namun sudah pergi duluan tanpa mengucapkan pamit. Rayleigh pun menyapa Jinbei dan Luffy. Ia pun langsung dikagetkan dengan kemunculannya. Terlihat Rayleigh sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan Luffy. Topi jerami milik Luffy langsung diberikan lagi. Nenek Nyonba bersama kedua adik Hancock menemui Luffy dan yang lainnya. Ternyata bajak laut Kuja telah akrab dengan Mayor Rayleigh. Terlihat Luffy tidak bisa menahan rasa laparnya. Ia pun langsung memakan daging kesukaannya. Rayleigh sedang menceritakan Saki karena mereka bertiga menanyakan kabarnya. Sementara itu Boa Hancock terlihat menemani Luffy yang sedang asik makan. Rayleigh pun memberi tahu tujuannya datang kemari. Namun perkataan dari Rayleigh dipotong oleh Luffy yang ingin kembali ke Pulau Sabaondi untuk bertemu dengan teman-temannya. Akan tetapi Rayleigh mengingatkan insiden yang terjadi sebelumnya. Ekspresi Luffy langsung berubah. Satu persatu temannya dibuat menghilang oleh si Chibukai Kuma. Luffy semakin ketakutan mengingatkan kejadian itu. Rayleigh bertanya apakah ia bisa menghadapi mereka kalau kejadian itu terulang kembali. Rayleigh pun memberikan saran. Namun itu semua terserah kepada Luffy untuk setuju atau tidak. Adegan berpindah ke Pulau Boin yang mirip sekali dengan bentuk tumbuhan. Pulau ini ternyata berisikan makanan yang sangat lezat. Ternyata Usopp dikirim ke pulau ini. Perutnya juga sudah terlihat buncit karena ia makan tanpa henti. Usopp yang berniat untuk kabur ke Pulau Sabaondi malah dihadang oleh kuda Nil raksasa.
Ia juga bertarung melawan tanaman beracun dengan sisa-sisa peluru yang berada di tas kecilnya. Terima kasih telah menonton ringkasan episode anime kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, share dan komen biar adminnya rajin upload. See you next time.